Unjuk rasa dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Berau. Ratusan UMKM dan koperasi ikuti Expo di Banjarbaru. Jepang kalah 2-0 dari Amerika Serikat dalam laga persahabatan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 13 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara mahasiswa Berau di Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mereka menuntut Gubernur Kaltim berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Berau dalam SK kenaikan tarif PDAM tahun 2024 yang dinilai lambat ditangani Polres. Sejumlah mahasiswa yang tergabung di Keluarga Pelajar Mahasiswa Berau atau KPMKB di Samarinda berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim. Mereka menuntut pemerintah Kaltim agar berkoordinasi ke Kapolda Kaltim menindaklanjuti proses hukum dugaan tanda tangan palsu Bupati Berau dalam SK kenaikan tarif PDAM tahun 2024. Mereka kesal karena laporan warga sejak Januari 2025 di Polres Berau dinilai lambat. Mahasiswa juga melayangkan surat terbuka ke Kapolri. Kita datang hari ini untuk menuntut dugaan pelanggaran pemalsuan dokumen yang berisi tanda tangan Bupati yang hari ini mandek sampai 9 bulan. Artinya kita menuntut transparansi dan kita menuntut keadilan yang secepat-cepatnya, karena tidak masuk akal 9 bulan kasus ini tidak selesai-selesai. Sementara itu, perwakilan Pemprov Kaltim yang menemui mahasiswa bilang, pihaknya akan meneruskan tuntutan para mahasiswa ke Gubernur Kaltim. Kalau kami ranahnya mengkomunikasikan dan melaporkan kepada pimpinan dalam pertemuan ini. Karena memang fasilitasi terhadap hal-hal yang dimaksudkan tadi itu ada satu forum kita di pemerintah provinsi itu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota. Mahasiswa berharap kasus ini segera diusut tuntas. Usai audiensi, mahasiswa juga menyerahkan sejumlah dokumen untuk diteruskan ke Kapolda Kaltim. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Pemko Banjarbaru terus berupaya tekan angka prevalensi stunting. Sinergi antar instansi dilakukan dengan berikan bantuan paket makanan tambahan. Berdasarkan data tahun 2024, angka prevalensi stunting di Kota Banjarbaru masih di bawah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni 15,5%. Namun demikian, pemerintah terus menekan angka stunting dengan memberikan paket makanan tambahan, terutama untuk balita dengan berat badan di bawah rata-rata, agar tidak masuk kategori stunting. Stunting kita memang masih jauh di bawah provinsi ya, kita 15,5%. Itu berdasarkan SSG tahun 2024 kemarin. Harapannya dengan adanya ini yang underweight ya jangan sampai masuk ke stunting. Kerjasama antar instansi dijalin untuk memenuhi gizi anak beresiko stunting di Banjarbaru. Bantuan paket makanan tambahan berupa susu diberikan oleh Angkasa Pura senilai Rp175 juta.
berkurang sekali sehingga makin tumbuh sehat, makin berkembang, sehingga untuk masa depan anak-anak bangsa kita terutama di kota wilayah Banjarbaru ini menjadi bagus untuk perkembangan ke depannya. Dengan adanya dukungan ini diharapkan bisa terus menekan angka anak underweight atau berat badan di bawah rata-rata yang beresiko stunting di kota idaman. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan peringati Hari Perhubungan Nasional dengan aksi bersih-bersih Sungai Martapura. Kebersihan sungai dinilai krusial untuk akses transportasi dan citra Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai. Menggunakan speedboat dan jukung, petugas Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan susuri Sungai Martapura untuk mengangkat sampah plastik dan gulma yang mengganggu pemandangan sekaligus menghambat jalur transportasi. Gerakan ini melibatkan sekitar 200 peserta yang tergabung dari sektor perhubungan laut dan darat. Tak hanya meningkatkan akses transportasi sungai, langkah ini juga mendorong kesadaran publik untuk ikut menjaga Sungai Martapura sebagai salah satu pintu masuk pariwisata Kalsel. Dan mudah-mudahan ini akan menjalin soliditas dan kekompakan kita semua yang melayani dan memberikan yang terbaik untuk transportasi di negeri di Bandung, Kalimantan Selatan, khususnya di Indonesia pada umumnya. Melalui aksi ini, Dinas Perhubungan Kalsel berharap Sungai Martapura tetap terjaga kebersihannya sehingga dapat menjadi akses transportasi andalan dan daya tarik wisata yang membanggakan. Saida Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara Bulog Kaltim Kaltara pastikan stok beras aman dan penyaluran beras Bulog dalam sehari mencapai 150 ton. Namun harga beras di pasaran masih tinggi. Bulog Kaltim Kaltara pastikan stok beras di Provinsi Kaltim dan Kaltara aman hingga bulan Desember. Stok beras milik Bulog Kaltim Kaltara mencapai 23.000 ton, sementara stok beras di Balikpapan mencapai 8.300 ton. Di kota Balikpapan, penyaluran beras SPHP Bulog mencapai 150 ton per hari. Ada total kurang lebih sekitar 23.000 ton. 23.000 ton kalau kita menghitung bahwa ketahanan sampai kapan, ini kalau misalnya hanya menghitung untuk penyaluran beras SPHP, kebetulan beras SPHP kita ini untuk target yang diberikan khususnya Kaltim Kaltara ini kurang lebih sekitar 22.000. Menurut pedagang hingga saat ini harga beras masih cukup tinggi. Beras yang didatangkan dari Pulau Jawa mencapai Rp19.000 per kilogram, sementara beras dari Sulawesi Rp17.000 per kilogram. Sementara untuk pasokan beras SPHP milik Bulog saat ini diakui masih lancar. Kalau ecerannya sama aja. Berapa, Bu? Dari 19, 18, 17. Kalau 19 itu beras mana, Bu? Beras mangga. Dari Surabaya, Bu? Kalau yang paling murah? Murah 17 Sulawesi punya. Sulawesi ya, Bu ya? Dari kemarin ya begitu. Ya kata turun kalau sudah naik itu ya, nggak, misalkan nanti turun pun nggak sesuai dengan kenaikannya. Beras SPHP dijual Rp60.000 per 5 kilogram. Di bawah harga beras premium di pasaran. Terdapat 7 saluran beras SPHP, diantaranya kios pasar, TNI, dan Polri. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, setelah jeda berikut, kami akan kembali dengan berbagai rangkaian informasi. Di antaranya ratusan UMKM dan koperasi ikuti Expo di Banjarbaru. Sesaat lagi.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Proyek penataan ulang kolam renang idaman Kota Banjarbaru tahap kedua yang seharusnya dikerjakan awal tahun 2025 ditunda untuk prioritas pembangunan. Proyek rehabilitasi akan dilanjutkan pada 2026. Rehabilitasi kolam renang idaman tahap kedua ditunda menjadi tahun 2026. Sebelumnya, renovasi tahap 1 kolam renang milik pemerintah kota ini telah rampung dilakukan. Rehabilitasi tahap kedua meliputi pembangunan kolam anak dan kolam khusus wanita. Penundaan pembangunan terjadi karena adanya paradigma prioritas pembangunan dan arah pembangunan. Lalu kemudian ini ditangguhkan dan kemudian itu akan dilanjutkan nanti di tahun depan. Nah, jadi tahun depan itu sudah masuk di dalam anggaran kita dan ini juga sudah dibahas bersama dengan tim Banggar ya, termasuk juga TAPD. Jadi ini sudah masuk nanti pembahasannya dan masuk di dalam anggaran kita untuk tahun depan. Sementara seorang pengunjung asal Kecamatan Landasan Ulin mengaku setelah dilakukan renovasi, wajah dan fasilitas kolam renang di jantung kota ini semakin bagus, meski pembangunan tahap kedua harus tertunda. Rutin kah Bu olahraga? Rutin, tiap hari Rabu. Kan ada ibu-ibu grup seroja, lansia. Okay. Kemudian kalau untuk fasilitasnya setelah diperbaharui menurut Pian seperti apa Bu saat ini Bu? Enak kan? Cuman kenapa Bu tadi Bu? Cuman kadang-kadang airnya itu nggak bersih. Oh, jadi itu aja. Kurang apa gitu. Kalau tiap hari Rabu kemarin bersih, ini keruh gitu loh. Namun demikian pengunjung berharap area kolam khusus perempuan bisa segera direalisasikan. Karena saat ini kolam khusus perempuan hanya berlaku setiap Rabu pagi. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Expo di Banjarbaru diikuti lebih dari 200 UMKM dan koperasi. Ajang ini jadi wadah promosi pelaku UMKM, hadirkan beragam produk kuliner, kria, dan produk kreatif. Expo Koperasi Usaha Mikro dan Menengah hadirkan ragam produk unggulan dari kota idaman. Kuliner, produk kreatif hingga kria dipamerkan, perkuat pertumbuhan dan peningkatan kualitas pelaku UMKM di Banjarbaru. Pameran ini diselenggarakan selama 6 hari, sejak tanggal 11 hingga 16 September, diikuti lebih dari 200 pelaku UMKM dan koperasi. Bertujuan untuk mempromosikan dan menjadi ruang kolaborasi serta inovasi bagi pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Kami terus berupaya menghadirkan program-program strategis seperti pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi perizinan, hingga akses pembiayaan dan pemasaran. Ini baru pertama kita laksanakan sesuai dengan komitmen Wali Kota untuk memajukan UMKM di Kota Banjarbaru, untuk memberikan fasilitasi terutama untuk promosi. Kalau fasilitasi yang lain sudah ada, fasilitas halal, fasilitas PHK, dan fasilitasi perizinan lainnya. Tapi pada kesempatan ini kita memfasilitasi sarana promosi dan penjualan pemasaran bagi UMKM. Sementara menurut seorang pengunjung asal Kota Banjarbaru, kegiatan ini sangat bagus agar produk UMKM khas Banjarbaru bisa dikenal lebih luas. Terus menunjang UMKM kan, supaya menambah pendapatan. Oh iya. Iya, ada harapan. Sekarang kan pendapatan terbesar dari UMKM Indonesia. Jadi semoga semakin banyak gitu Bu ya? Iya, semakin banyak kan semakin bagus. Ada usaha di rumah. Agar UMKM di Banjarbaru semakin memiliki daya saing, diharapkan pelatihan, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan bisa terus difasilitasi pemerintah agar pelaku UMKM siap menghadapi tantangan zaman. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kampung tematik kini jadi potensi wisata andalan di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Kampung Pejabat atau kampung penjual jamu dan obat tradisional di Loktabat yang juga merupakan situs Geopark Meratus.
Berlokasi di Jalan R.O. Ulin, RT 6, Kelurahan Loktabat, Kota Banjarbaru. Kampung Pejabat kini menjadi rumah bagi 22 orang pengolah dan penjual jamu. Kampung ini sudah berdiri sejak tahun 1979 dan resmi menjadi ikon wisata Kota Banjarbaru sejak tahun 2017. Upaya masyarakat untuk mempertahankan warisan resep jamu dan obat tradisional ini berhasil menarik minat wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang dan mencicipi jamu. Tarmuji, Ketua RT sekaligus pengolah jamu di Kampung Pejabat, mengatakan puluhan liter jamu bisa diproduksi setiap harinya. Menghabiskan puluhan kilogram rempah-rempah sebagai bahan baku. Sebagian bahan ditanam sendiri, sisanya dibeli di pasar lokal. Jamu yang paling diminati adalah kunyit asam sirih, beras kencur, kunci sirih pinang, dan temulawak. Iya, tetap masih sampai sekarang tetap semua yang kelompok yang 22 itu tetap mengolah dan penjual. Saya kembali lagi ya, karena ini mengolah khusus penjual, jadi ada mengolah penjual. Seorang pengunjung asal Banjarbaru bernama Fitri mengaku rutin mengonsumsi jamu. Ini adalah kali pertama ia mengunjungi Kampung Pejabat. Fitri sangat terkesan dengan rasa jamunya yang enak dan harganya yang murah. Enak aja. Ya. Emang biasa minum jamu atau gimana? Iya, biasa minum jamu, sering juga minum. Buat apa tuh? Biar bugar kah? Iya, buat bugar, biar enak aja gitu loh badannya. Harga jamu di kampung ini terbilang sangat terjangkau. Satu gelasnya hanya Rp4.000. Sementara jamu botol ukuran 600 ml dijual seharga Rp10.000. Tak hanya jamu, Kampung Pejabat juga menawarkan suasana kampung yang asri dan nyaman, menjadikannya destinasi favorit yang telah didatangi banyak wisatawan mancanegara. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.